bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Hai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safri Fiani Jirayantusumi, NPM 221290043. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Psikologi Abnormal dengan subtema Sejarah Psikologi Abnormal. Let's check this out. Teman-teman tahu tidak, sebenarnya psikologi abnormal itu sudah ditemukan pada tahun 460 hingga 377 sebelum Masehi loh. Tetapi pada zaman itu, para manusia belum mengerti apa sih psikologi abnormal itu. Mereka masih menganut bahwa hal-hal seperti itu adalah hal-hal mistis dan hal-hal gaib. Sangat disayangkan ya teman-teman. Teman-teman tahu tidak, ternyata ada 9 tahap peradaban psikologi abnormal yang selama ini kita hanya tahu beberapa saja ya teman-teman. Di sini saya akan menjabarkan dari ke-9 tahap tersebut. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama ada model demonologi. Model demonologi merupakan model yang menjelaskan perilaku abnormal dalam kaitannya dengan kekuatan supranatural. Pada zaman ini, manusia kuno melakukan ritual dengan cara melubangi bagian tengkorak manusia dengan tujuan untuk melepaskan atau membuat jalan keluar bagi roh-roh jahat yang merasuki manusia atau biasa disebut dengan trepanation. Lumayan mengerikan ya teman-teman. Yang kedua ada asal mula model medis dalam cairan tubuh yang memicu penyakit. Pada masa ini ada seorang dokter yang sangat terkenal. Ia menentang keyakinan sebelumnya dan menyatakan bahwa penyakit dalam tubuh dihasilkan karena adanya ketidakseimbangan cairan dalam tubuh dan bukan karena adanya roh jahat atau kekuatan supranatural. Ialah Hippocrates, dan teori ini mengawali perkembangan model medis yang modern saat ini, yang memiliki pandangan bahwa perilaku abnormal merupakan hasil dari proses biologis yang mendasarinya. Yang ketiga adalah zaman pertengahan. Pada zaman ini, perilaku abnormal dianggap sebagai pengaruh dan penguasaan roh jahat atau kerasukan iblis. Bahkan, ajaran ini sudah dibubuhkan dalam ajaran Gereja Katolik Roma. Pernah suatu ketika, ada seseorang yang bersikap abnormal. Lalu, mereka melakukan ritual dengan cara mengikat tangan dan kaki orang tersebut lalu dimasukkan ke dalam air. Jika dia mengapung, berarti dia dalam pengaruh roh jahat dan iblis. Sedangkan, jika ia tenggelam, maka ia bersih dari hal-hal supranatural tersebut. Selain itu, ada juga ritual dengan doa, mengayun-ayunkan salib, mencambuk, memukul, atau bahkan tidak memberikan makan orang tersebut. Sungguh sangat menyedihkan ya teman-teman. Keempat, ilmu sihir. Ilmu ini berkembang di masa pertengahan dan Renaissance. Penyihir ataupun orang yang dianggap bersekutu dengan iblis adalah orang-orang yang mengalami gangguan mental atau abnormal. Beberapa penyihir dan orang-orang tersebut mengaku bisa terbang atau bahkan menikah dengan iblis. Pengakuan ini dianggap sebagai gangguan persepsi yang konsistensi dengan diagnosis modern saat ini, yakni skizofrenia. Wow, ternyata skizofrenia sudah ada sejak zaman pertengahan, kawan-kawan. Yang kelima, rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa mulai menjamur di Eropa sejak akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Pada masa itu, para pengemis pun sering kali berlindung di dalamnya sebagaimana para pasiennya. Beberapa rumah sakit jiwa di London bahkan menjual tiket sebagaimana pertunjukan sirkus untuk mempertontonkan tingkah laku aneh para penghuninya. Sangat menyedihkan ya teman-teman. Mereka sangat tidak berperi kemanusiaan. 6. Gerakan reformasi dan
terapi moral. Jadi teman-teman, pada masa ini, orang-orang yang memiliki psikologi abnormal sudah ada yang membela hak mereka loh. Pusin dan Philippe Pinel pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki psikologi abnormal berhak dirawat dengan kasih sayang dan penuh perhatian. Meski pernyataan mereka tidak terlalu populer, tetapi terbukti bahwa banyak pasien yang berangsur membaik dengan adanya perilakuan seperti itu. Senangnya teman-teman, ternyata masih ada orang yang peduli dengan orang yang memiliki psikologi abnormal. Ketujuh, suatu langkah mundur. Pada akhir abad ke-19, terapi moral kurang diminati dan muncul sifat apatisme. Perilaku abnormal dianggap sebagai sebuah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan, di rumah sakit jiwa pun sudah kembali ditemui penghuni yang berkubang pada kotorannya sendiri. Diborgol dengan jaket pengikat dan tali pengikat untuk mengatasi pasien yang terlalu gembira ataupun pasien yang berbahaya. 8. Gerakan kesehatan mental komunitas, eksodus dari rumah sakit negara. Sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan untuk reformasi sistem kesehatan mental, Dewan Kongres pada tahun 1963 mendirikan Sistem Pusat Kesehatan Mental atau Community Mental Health Center atau CMHCS yang dimaksudkan untuk menawarkan alternatif lain dari pemeliharaan jangka panjang di institusi yang kondisinya menyedihkan. CMHCS diperintahkan untuk memberikan perawatan dan bantuan pada mantan penghuni yang dilepaskan dari rumah sakit mental negara di bawah kebijakan deinstitusionalisasi. Gerakan ini didasarkan pada keyakinan adanya harapan bahwa pasien mental dapat kembali ke komunitas dan menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Last but not least, ke-9. Perspektif kontemporer tentang perilaku abnormal, dari demonologi hingga ilmu pengetahuan. Bangkitnya ilmu pengetahuan pada akhir abad ke-17 dan 18 membuat mulai ditinggalkannya pandangan tentang demonologi atau keyakinan dalam hal kerasukan roh jahat pada perilaku abnormal. Penemuan-penemuan ilmiah mengungkapkan penyebab mikrobiologis dari beberapa jenis penyakit dan menghasilkan langkah-langkah perspektif. Model-model perilaku abnormal juga mulai bermunculan, meliputi model-model yang memiliki perspektif biologis, psikologis, sosiokultural, dan biopsikososial. Thanks for watching teman-teman. See you next time. Bye-bye. Hope you do.